Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk datang memuji, menyembah, memuliakan namanya dalam memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari sama-sama siapkan hatimu, siapkan jiwamu, siapkan rohmu. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan, amin. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, Yesus Tuhan. Kasih setiamu, kebaikanmu mengatasi langit biru, mengatasi segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan, kami mencari wajah-Mu. Kami percaya pada saat kami mencari wajah-Mu, kami akan menemukan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
Tuhan, Kaulah perlindunganku, pengharapan kami, sumber kemenanganku, sumber sukacitaku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Berjumpa kembali di dalam Renungan Lilin Kecil. Biar kiranya hari ini kebaikan kecil kita boleh bercahaya menerangi kehidupan orang-orang sekitar kita yang membutuhkannya. Karena kita percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, khususnya kebaikan yang kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, ada hasil yang luar biasa. Ada tuai yang luar biasa yang akan kita alami secara pribadi. Karena sesungguhnya kita sedang melakukan hal itu untuk membangun kepribadian kita, membangun karakter kita, membangun iman kita, membangun kehidupan kita dalam dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Pagi hari ini apapun keberadaan kami mengucap syukur Engkau lah Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang menyediakan terbaik buat kami. Bapa, biar pagi hari ini kami belajar mendengarkan firman-Mu, mengenal pribadi-Mu, dan terlebih lagi kami boleh mentaati apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan hari-hari ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Mari kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, inilah serial terakhir dari beberapa episode yang lalu, di mana kita sudah belajar tentang bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan kita, sehingga kita bisa membedakan mana suara gembala, mana suara pencuri, dan kemudian kita dengan banyak mendengarkan suara Tuhan, kita mulai belajar mengenali pribadinya, kehendaknya, dan kemauannya. Dan yang paling utama dan terutama adalah yang terakhir, kita adalah orang-orang yang mau belajar untuk taat, untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Garis bawahi kalimat Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Untuk taat melakukan kehendak Tuhan tidak segampang yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita masih hidup dalam dunia ini, otomatis secara jiwa, secara daging kita lebih suka melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita, yang terasa enak buat daging kita. Satu hal yang paling gampang adalah berapa baik dari setiap kita, termasuk saya sendiri.
Saya lebih menyukai untuk bangun dalam waktu yang cukup siang Bapak Ibu, daripada saya harus bangun pagi-pagi benar subuh-subuh untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Secara daging saya kayaknya kepengen kalau ada waktu untuk istirahat, untuk tidur, saya ingin bangun sesiang mungkin Bapak Ibu. Itu secara daging kita. Tapi seharusnya kalau kita mau belajar taat pada kehendak Tuhan, Tuhan sendiri memerintahkan kepada setiap kita agar setiap pagi kita mulai hari dengan Dia. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan contoh dan teladan bahwa pagi-pagi benar. Dan banyak para ahli Alkitab mengatakan pada waktu Tuhan Yesus mengambil waktu saat teduh bersama dengan Bapanya untuk berdoa, itu kurang lebih sekitar jam 2 pagi. Dan saya yakin dan percaya kita semua pada waktu itu adalah waktu yang paling enak buat kita tidur. Amin. Itulah kita Bapak Ibu, tidak mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan perintah untuk kita lakukan. Karena kalau gampang, semua orang bisa melakukannya. Sebab Tuhan sendiri sudah berkata bahwa pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu sempit, jalannya kecil, pintunya sempit. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan adalah lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tetapi tidak berarti hal itu tidak mungkin untuk kita lakukan, untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, pada saat kita ingin belajar melakukan kehendak Tuhan, jangan pernah mengandalkan logika, pikiran, dan kekuatan kita. Amin. Jangan pernah mengandalkan itu, tetapi sebaliknya, andalkan kekuatan, kemauan, dan hikmat dari Tuhan. Yang kedua, pada saat kita melakukan kehendak Tuhan dan kita merasa gagal, kita merasa tidak mampu, kita merasa kayaknya salah, kayaknya kita tidak benar, dan bahkan kita jatuh dalam dosa, jangan sampai itu membuat kita terjerumus dan tinggal di dalamnya. Artinya kita merasa udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan lagi, kita mulai kecewa, kita mulai tinggalkan Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau mungkin hari ini kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, jangan berhenti di situ, lakukan lagi, ulang lagi. Bukankah Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini diibaratkan sebagai seorang olahragawan yang harus terus berlatih? Bahwa dia mengatakan, aku melatih tubuhku. Artinya apa? Kita harus melatih tubuh kita. Mungkin hari ini kita gagal, tetapi jangan pernah nyerah. Lakukan lagi apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kalau kita bersalah, kita berdosa, datang sama Tuhan minta ampun. Dan lakukan lagi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau. Saya sering kali mengalami hal yang seperti ini. Dulu waktu saya masih muda, waktu saya masih sungguh-sungguh, bukan berarti sekarang saya tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Maksudnya adalah pada waktu dulu, waktu awal-awal saya kenal Tuhan, saya begitu bergairah, saya cinta banget sama Tuhan, dan Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan suaranya. Pernah saya berdoa dengan doa yang cukup cukup lucu untuk saat ini. Tetapi itu adalah doa yang sering kali didoakan oleh anak-anak muda yang berumur 17 tahun ke atas sampai umur 20. Persis seperti pada waktu saya masih muda. Saya berdoa untuk pasangan hidup. Atau bahasa gampang, saya berdoa untuk seorang pacar untuk nemenin saya. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya pengen punya pacar, yaitu si A. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, bukan si A, jangan kamu dekat sama si A. Tetapi saya memaksakan kehendak saya, kemauan saya. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik dalam hubungan kami, hubungan saya dengan si A, dan akhirnya harus berakhir dengan satu hubungan yang sangat-sangat tidak baik. Dan saya harus menanggung akibat yang cukup berat dari perbuatan saya karena saya tidak taat akan suara Tuhan, tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti terus saya meninggalkan Tuhan, bukan berarti saya menyerah. Tidak, saya datang sama Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun sama Tuhan. Saya berdoa untuk pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan pemulihan itu, walaupun harus memakan waktu yang cukup lama, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, hari ini kalau engkau gagal untuk menaati rencana Tuhan, perintah Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau jatuh di dalam dosa lagi, dan kau merasa, aduh Tuhan, aku nggak bisa nih Tuhan, aku selalu jatuh, aku nggak kuat, aku nggak mampu. Bapak Ibu jangan menyerah, karena memang pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, tadi firman Tuhan katakan apa? Gembala itu berjalan di depan, dia yang menuntun kita, bukan kita yang di depan. Artinya apa? Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita.
Tuhan tahu kok kita ini lemah, Tuhan tahu kok kita ini nggak mampu. Yang Tuhan mau adalah kita mau untuk melakukan kehendak-Nya. Sebab pada saat kita berkata, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku mau, Dia yang akan memampukan kita, Dia akan mengangkat kita Bapak Ibu. Persoalan pergumulan apapun yang hari-hari engkau alami, jangan sampai membuat engkau lari dari kehendak Tuhan. Jangan jadi orang seperti Yunus yang lari dari perintah Tuhan, yang seharusnya ke Niniwe dia lari ke Tarsis. Demikian pula jangan jadi seperti saya pada waktu itu, lari dari kehendak Tuhan. Tetapi pada saat engkau, Tuhan tegur untuk kembali, Yunus kembali, saya pun kembali. Sama seperti Yunus yang mengalami berbagai macam masalah, resiko yang harus dia tanggung karena dia lari dari kehendak Tuhan. Demikian pula saya menanggung, tetapi bukan berarti saya menyerah. Tidak, Yunus tidak menyerah. Pada akhirnya toh dia menggenapi rencana Tuhan. Demikian pula saya merindukan untuk saudara dan saya, kita semua menggenapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, anugerahkan dalam kehidupan setiap kita. Tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Amin. Sekalipun kita harus terjatuh, sekalipun kita harus terseok-seok, sekalipun kita harus merangkak, harus menangis, harus mengalami sakit, derita dan aniaya, tetap jangan pernah menyerah. Datang kembali kepada Tuhan. Karena ada kekuatan yang akan Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Amin. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, akan memampukan kita, menguatkan setiap kita, sehingga kita boleh berjalan dalam rencananya, dalam tuntunannya, dan mempermuliakan namanya. Apapun yang hari-hari yang kau alami, pada saat Tuhan menyatakan suaranya, firman Tuhan katakan apa? Jangan keraskan hatimu seperti pada waktu di padang gurun. Saudara, bukankah itu yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian, sehingga mereka gagal masuk ke dalam tanah perjanjian? Kenapa? Karena mereka menyerah kepada kehendak Tuhan. Karena mereka memakai akal pikir dan logika mereka. Mereka mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Dan akhirnya apa? Betul terjadi seperti apa yang mereka katakan, seperti iman mereka. Hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang masuk dalam tanah perjanjian. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan bahwa mereka masuk dengan kemampuan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Demikian pula dengan setiap kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan, taat untuk mengenapi rencana Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kekuatan, kemampuan, dan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita sudah mendengarkan suara Tuhan, kita sudah mengenali pribadi Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan rencananya, kehendak dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan buat setiap kita untuk mengenapinya. Hari ini, kalau engkau mungkin belum tahu apa yang Tuhan kehendaki, cari tahu melalui kebenaran firman-Nya. Tanya sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan kasih tahu apa yang harus engkau lakukan. Baik dalam bisnismu, usahamu, sekolahmu, studimu, hubunganmu, keluargamu, pergumulanmu, persoalanmu, sakit penyakitmu, apapun, pasti Tuhan akan kasih tahu, dan Tuhan akan berikan kemampuan. Sebab Dia adalah Tuhan yang menuntun kita. Amin. Tuhan yang membawa kita keluar dari kesulitan, kelemahan, kebodohan, dosa, kegagalan kita, masuk ke dalam rencananya yang agung dan mulia untuk kemuliaan namanya. Mulailah hari ini dengan mencari wajah Tuhan, mendengarkan suaranya, dan lakukan kehendak-Nya. Kalau engkau jatuh, jangan berhenti, jangan menyerah. Firman Tuhan katakan, sekalipun orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak. Bukankah kita orang-orang benar yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi dibenarkan oleh karena karya salib pengorbanan Kristus? Jadi saudara, jangan menyerah. Datang kepada Tuhan, minta kekuatannya, berharap kepadanya, dan Dia akan membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan, kemenangan pada kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita selalu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami tahu Tuhan, kami seringkali Tuhan sudah bisa mendengarkan suara Tuhan, sudah tahu apa yang kehendak Tuhan, tetapi masih saja kami sering melanggar perintah Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, melanggar kemauan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, sehingga seringkali kami masih menyakiti hati-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa, kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami ingin bangkit lagi, kami ingin bangun lagi, kami ingin berjalan lagi bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk melihat kemuliaan-Mu, masuk dalam rencana-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur semoga Tuhan kami yang baik. Terus kami berdoa Tuhan buat setiap teman, saudara, sahabat kami yang tayangan ini sedang mengalami pergumulan, persoalan, masalah apapun Tuhan hari-hari ini.
Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, Engkau yang Tuhan yang memberikan kami pemulihan, damai sejahtera, hikmat menyata berlimpah-limpah Tuhan kami, membawa kami dalam satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Damai-Mu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa terus untuk pemulihan bangsa kami Indonesia, damai sejahtera menyata di Sabang sampai dengan Merauke. Untuk perubahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, kabinet, para menterinya Tuhan, setiap lembaga-lembaga negara di bangsa kami, Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk perdamaian di bangsa ini, perdamaian di bangsa-bangsa Tuhan. Hari-hari ini ya Bapa, biar damai-Mu nyata atas dunia ini, atas seluruh umat manusia di seluruh muka bumi Tuhan. Kami minta kasih karunia yang memampukan kami, kasih karunia yang menuntun kami, kasih karunia yang membimbing kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin hari makin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Kami akan awali hari kami, aktivitas kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa, kami ucap syukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah melindungi kami. Tangan sudah bertemu dengan beberapa malapetaka sehingga sakit dan limpah kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Kiranya berkat anugerah yang besar dari Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus ada beserta dengan setiap kita di mana kita berada. Pimpinan, tuntunan, penyertaan Roh yang Kudus menyertai memberkati setiap kita saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali menjemput kita dengan awan yang permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan dan merindukan Engkau. Di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Mari kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like tayangan ini, untuk berlangganan, untuk subscribe channel ini, dan juga tuliskan komenmu di bawah ini bahwa engkau adalah orang yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan, dan bagikan tayangan ini kepada setiap mereka yang membutuhkan. Karena percaya, dengan sedikit kebaikan yang kau lakukan, engkau sudah mengarami kehidupan banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Immanuel.